ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman tifa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yahrumu siyamu khamsatin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Dan haram siyamu khamsati ayyamin oleh mempuasakan 5 hari. Haram mempuasakan pada 5 hari ini. Ya, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Al-Idani, rupanya 2 hari raya. Ai jelasnya shaumu yaumi idil fitri, puasa hari idil fitri, wa idil adha dan idil adha, wa ayyamut tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Wahia bermula dia ayyamut tasyrik as-salasatu, yaitu 3, allati ba'da yaumin nahri, yang sesudah hari raya kurban. 11, 12, 13 itu 5 hari itu puasanya haram. Ya, berdosa karena sifatnya hari raya, ya, sifat yang lazim bagi hari raya tadi adalah makan minum. Sifat yang lazim bagi puasa menahan makan dan minum. Itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, tahriman dengan makruh tahrim. Ya, makruhnya makruh tahrim. Larangan yang khusus, lagi jazam tapi dengan dalil yang menerima takwil, artinya dhon. Kalau haram kan qat'i, dalilnya pasti. Kalau makruh tahrim ini dalilnya masih dhon, masih menerima takwil, cuman tetap berdosa. Itu makruh tahrim. Shaumu yaumi syakki, akan mempuasakan hari syak, bila sababin, dengan ketiadaan sebab, yaqtadi, yang menuntut, saumuhu, oleh mempuasakan yaumi syak. Tidak ada sebab, lain kalau ada sebab.
Wa asyaral musannifu dan memberi isyarat oleh musannif li ba'di suwari hadzal sababi bagi sebagian contoh-contoh ini sebab yang bisa menarik boleh mempuasakan hari Syak biqaulihi dengan ucapan musannif illa terkecuali ayyuwafiqa bahwa bertepatan ia saum adatan pada adatnya menurut kebiasaannya lahu baginya shaim fi tatawu'ihi pada puasa sunatnya si shaim, kecuali hari Sabtu bertepatan dengan puasa sunat yang sudah menjadi adat kebiasaan bagi orang tersebut. Nah, itu tidak haram. Kaman seperti orang adatuhu yang bermula kebiasaannya siman syiamu yaumin bermula puasa satu hari wa iftaru yaumin dan berbuka satu hari. Artinya sehari puasa sehari buka. Kebetulan hari Syak bertepatan dengan giliran hari puasa dia. Fawafaqo maka bertepatan saumuhu oleh puasanya siman yaumasyaki pada hari Syak. Nah, itu tidak apa-apa, boleh dia meneruskan puasa tadi, tidak dilarang. Walahu dan boleh baginya siman atau shaim syiamu yaumisyaki ya puasa hari Syak aidan pula nya sebagaimana boleh dia puasa Syak karena bertepatan dengan kebiasaan puasanya, diperbolehkan lagi puasa hari Syak an qadha'in daripada qadha. Kalau dia ada qadha'an, memang hadisnya kan idzan tasafa Sya'ban fala syiyamalah. Apabila telah separuh bulan Sya'ban fala syiyamalahu maka tidak ada puasa baginya. Ya, kalau sudah 16 sampai ke 29 atau 30 itu tidak diperbolehkan lagi puasa. Tapi kalau bagi orang yang memang ada qadha'an tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, boleh. Nah, boleh dia mengqadha sekalipun setelah nisfu. Asalkan tidak disengaja. Kalau disengaja yang tidak boleh. Wa nazrin dan nazar. Kalau dia ada nazar baru ingat setelah nisfu atau hari Syak baru ingat. Ada nazar, nah tidak apa-apa dia mempuasakan nazar tadi. Wa yaumusyaki dan bermula hari Syak wa iya yaumusyak yaumus salasina yaitu hari ke-30 min Sya'ban daripada bulan Sya'ban, tanggal 30 bulan Sya'ban. Idza lam yural hilalu apabila tidak dilihat al hilalu akan hilal. Hilal ini anak bulan, masih umur sehari atau 2 hari. Lailataha pada malamnya
salasin ma'asuhui serta cerah langit. Langit cerah, cuman tidak kelihatan. Hilal tidak kelihatan. Nah, sebab sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu setelah melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kamu setelah melihat hilal Syawal. Nah, itu makanya ada ru'yah tuh. Wa tahaddatsan nasu, dan bercerita an-nasu oleh manusia biru'yatihi dengan melihat hilal. Orang berkisahan lah, bulan kelihatan. Walam yu'lam, padahal tidak diketahui adlun akan orang yang adil. Walam yu'lam, padahal tidak diketahui adlun akan orang yang adil. Ra'a, yang melihat ia adlun, hu akan dia hilal. Cuman yang adil tidak ada melihat, cuman orang-orang biasa aja. Nah, kalau ada yang adil melihat, nah itu tidak apa-apa. Aw syahida, atau bersaksi biru'yatihi dengan melihat hilal, sibyanun oleh anak-anak. Adalah yang mau bersaksi tapi anak-anak. Nah, au abidun, atau hamba sahaya, au fasaqatun, atau orang-orang fasik. Nah itu tidak diterima saksinya, itu hari syak. Ini dulu, kalau sekarang kan pemerintah langsung mengumumkan, jadi tidak ada lagi hari syak tadi. Jelas begitu pemerintah sudah mengumumkan besok puasa, nah puasalah kita. Tidak payah lagi. Bukan pemerintah itu menengahi antara berpuasa menurut hisab dan berpuasa menurut ru'yah. Pemerintah tengah-tengah, ada imkanur ru'yah dia. Kalau hisab itu dia udah tahu hal ru'yah kah tidak ru'yah kah. Secara hisab dia masuk, nah itu sudah. Sebab hisab itu wujudul ru'yah, ada sudah wujudul hilal gitu. Nah, wujudul hilal cuman kan terlindung oleh mendung. Nah, cuman kan hadisnya berpuasalah karena setelah melihat hilal, berbukalah setelah melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu salasina yauman. Kalau dia mendung, sempurnakan 30 hari. Jadi zaman Nabi itu 2 aja. Kalau tidak melihat, genapkan. Nah, gitu ya. Bukan tidak ada, cuman terlindung oleh mendung tadi. Nah, itu. Tapi kalau yang pakai hisab ya silahkan. Nah. Waman, dan bermula siapa orang, wati'a yang bersetubuh, iaman pina hari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, fi hali kaunihi, pada hal keadaannya siman, amidan menyengaja, fil farji pada kemaluan, wa huwa padahal bermula diaman, mukallafun ia itu dibebani, bisaumi dengan puasa. Berarti akil balik orangnya. Nah, lain anak-anak ya, lain anak-anak. Wanawa, dan telah berniat iaman,
minal laili daripada malam hari, sudah berniat puasa. Wa huwa padahal bermula diaman, asimun ia itu berdosa, bihadzal wati dengan ini, wati dengan ini bersetubuh, li ajli shaumi karena puasa. Bersetubuhnya nih dosa ya, sebab puasa. Artinya larangannya nih bukan zati tapi aridi, mendatang karena puasa tadi. Kalau zati kan tidak boleh memang. Nah, ini aridi mendatang. Kemudian lagi dia berdosa. Lah berbeda nanti dengan orang yang sakit atau orang musafir. Nah, kalau orang musafir itu dia tidak berdosa asalkan niat tarakhus itu mengambil rukhsah. Nah, itu tidak berdosa dia. Fa'alaihil qadha'u wal kafaratu, fa'alaihi maka wajib atasnya siman, al qadha'u mengqadha puasa, wal kafaratu dan bayar kafarat. Nah, dua kenanya ya, qadha puasa dan kafarat. Nah, cuman bagi ya kalau kita yang berfidyah itu kan dua-duanya kena ya, sebab kita tuh ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia pokoknya yang menyetubuhi dan yang disetubuhi sama-sama bayar kafarat. Kalau Syafi'i kan tidak, si perempuan kan tidak bayar kafarat, sebab perempuan belum bersetubuh sudah batal. Dia kan pengertian bersetubuh tadi itu tenggelamnya hasapah. Si perempuan kan baru kemasukan, belum tenggelam hasapah kan sudah tidak puasa, sebab masukkan sesuatu pada rongga yang terbuka tadi. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i perempuan tidak kena. Kalau mazhab Hanafi dua-duanya. Nah, sebaliknya kalau si laki-laki tadi baru menenggelamkan separuh hasapah, dicabutnya, dia tidak batal puasa, sebab itu belum bersetubuh. Tapi si perempuan sudah batal. Nah, itu bedanya. Makanya kan kalau fidyah itu tidak bisa kita ngambil Syafi'i, sebab kita sudah bertakut kepada Hanafi. Nah, cuman dalam masalah zihar, nah zihar itu kan sama, cuman laki-laki perempuan tidak ada. Nah, kalau kita melaksanakan fidyah pas perempuan, zihar ditinggallah, sebab zihar itu kan yang menyerupakan si laki-laki bukan si istri. Nah, wahia bermula dia kafarat, itquraqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan hamba sahaya, mu'minatin yang mukminah yang beriman. Wafi ba'din nusakhi dan pada sebagian cetakan ya ada tambahan, salimatin lagi yang sejahtera sehat, minal uyubil mudirrati daripada cacat-cacat yang membahayakan, bil amali dengan amal kerja, wal kasbi dan usaha. Yang gampangnya hambanya sehat ya, bisa digunakan untuk dipekerjakan. Fa illam yajidha, maka jikalau tidak mendapati ia siman atau si mukafir, orang yang bayar kafarat, akan dia raqabah, ya sekarang sudah ada lagi,
Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut keduanya. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh gagal. Ya, 2 bulan tuh mesti berturut-turut, terkecuali nanti bagi si perempuan kalau dia haid. Itu haid itu tidak bisa dielak. Fa illam yastati saumahuma, maka jikalau tidak mampu ia siman atau si mukafir, saumahuma akan mempuasakan syahraini, ya, ai mutatabi'aini. Tidak mampu dia. Bi alam yastati saumahuma aslan, sama sekali tidak mampu. Awistata'a saumahuma mutafarriqaini, atau dia mampu tapi terpisah-pisah. Wa makna adami istita'ihi adamu qudratihi lihusuli masyaqqatin lahu la tuhtamalu adatan. Ya, jadi pengertian tidak mampu itu tidak kuasa karena hasil masyaqqat baginya siman tadi, latuh tamalu yang tidak dimungkinkan masyaqqat tadi adatan menurut adat. Menurut adat tidak kuat dia. Walau li syiddatil gulmati, dan sekalipun karena bersangatan gulmah. Lafadz gulmah bi dhammil ghainil mu'jamah wa sukunil lam, ai syiddatil hajati lil jima'. Itu termasuk, sedangkan yang belum puasa saja tidak tahan kan tadi ya. Itu boleh, sebab kafarat bersetubuh siang hari bulan Ramadan ini wajib tertib. Artinya mesti hamba sahaya dulu. Sekarang kan hamba sahaya sudah ada. Kemudian lagi puasa dulu 2 bulan. Tidak boleh dia langsung berpindah. Mesti menjalani dulu. Lain kalau macam kafarat sumpah kan boleh. Memerdekakan hamba sahaya, memberi makan 10 fakir miskin makanan atau pakaian, atau puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Itu dia boleh milih antara 3 tuh. Kalau ini mesti harus urut-urutan dulu. Kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'il ta'amu sittina miskinan. Fa'il ta'amu ay fa'alaihi boleh juga. Ya, maka wajib atasnya it'amu sittina, memberi makan 60 orang, miskinan orang miskin, au fakiran atau orang fakir. Likulli miskinin, yaitu bagi tiap-tiap satu orang miskin, mudun 1 mud. 1 mud itu 7 mata kata Syekh Hamid. Ya, kata Syekh Hamid 7 mata. 60 fakir miskin, 60 orang. It'amu sittina miskinan. Jadi mesti orangnya 60. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan fa'it'amu sittina miskinan tuh ada yang dibuang kata dia. Ada mudhafnya. Jadi fa'it'amu
ta'ami sittina miskinan, memberi makan satu makanan 60 orang, 60 mud. Nah, makanya boleh kalau mazhab Hanafi satu orang tapi sebanyak 60 mud. Satu orang tapi 60 mud. Nah, itu sama kata dia dengan 60 orang. Karena kan hakikatnya adalah memberi. Yang penting cukup 60 mudnya. Walaupun satu orang tapi 60 mud. Nah, itu makanya. Memang itu kalau menurut mazhab kita Syafi'i, itu takwil bait. Sebab kan teksnya itu kan 60 orang. Mana bisa jadi satu orang 60 mud, terbalik jauh nian. Tapi menurut orang mazhab Hanafi itu takwilnya takwil qarib, sesuai. Nah, makanya boleh berfidyah itu satu saat. Nah, ketika memang istilah kita orang yang mau berfidyah tadi, cuman dia ada kemampuan, inilah aku mampu, kata dia, tidak apa-apa. Boleh berduaan pun boleh. Berduaan boleh. Nanti kalau kafarat macam mana kan boleh dia. Kafarat 10 orang. Satu kan tapi 10 kali nyulungnya tuh nah. Kafaratil aiman itu 10 kali samalah dengan 10 orang juga. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Nah. Ai jelasnya mimma daripada barang yujzi'u yang mencukupi iyama fi sadaqatil fitri pada zakat fitrah beras. Nah, Hanafi Syafi'i, kalau Hanafi boleh ya, boleh tidak beras, boleh diganti dengan qimah senilai dengan harga tadi, boleh. Fa'in ajaza, maka jikalau lemah iyaman anil jami'i daripada keseluruhan, hamba sahaya tidak mampu, kemudian lagi puasa 2 bulan tidak mampu, kemudian lagi memberi makan 60 orang tidak mampu, istaqarratil kafaratu, maka tetap al kafaratu oleh kafarat fi zimmatihi pada tanggungannya siman. Artinya tanggungan kafarat hak dia kepada Allah itu tetap. Itu makanya fidyah itu ikhtiar untuk kita. Mungkin kita ada pernah bersumpah, melanggar, lupa. Kan fidyah kan ada kafarat sumpahnya tadi. Maka kalau itu nanti di hari kiamat dituntut Allah. Kalau kemarin ada bersumpah, melanggar sumpah, tapi tidak bayar kafarat, nah Allah menuntut. Makanya kafarat itu hak yang bersifat harta tapi kepada Allah. Sumpah kah apakah? Nah, ya. Kalau kita ada nazar, kalau lupa belum kebayari, fa'idha qadara, maka apabila kuasa iyaman ba'da zalika, setelah yang demikian itu al-ajzi, setelah tidak mampu tadi, mampu dia tapi mampunya ala khaslatin, atas satu perkara, min khisalil kafarati, daripada perkara-perkara kafarat. Memang salah satunya mungkin memberi makan tidak mampu dia, cuman puasa, fa'ala, maka memperbuat kiaman, akan dia khaslah tadi, kerjakan ya. Waman, dan bermula siapa orang
mata yaitu mati iaman, wa alaihi padahal alaihi wajib atasnya siman, siamun bermula puasa, faitun yang keluputan, min Ramadhan daripada bulan Ramadan, bi uzrin dengan sebab uzur, ada ketinggalan tapi karena uzur. Contohnya kaman seperti orang apara yang berbuka iaman, fihi padanya Ramadan, lima rodin karena sakit, namanya ada uzur. Sebab kan wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walam yatamakan dan tidak memungkinkan iaman, min qadaihi daripada mengqadha puasa. Tak mungkin dia bisa mengqadha. Ka'anistamarra seperti bahwa berkekalan, maraduhu oleh sakitnya siman, sakitnya tidak putus-putus terus, hatta sehingga mata mati iaman, artinya membawa kepada meninggal dunia. Fala itsma maka tidak ada dosa ay maujudun alaihi atasnya siman, fi hadzal faiti pada ini puasa yang keluputan, dia ninggalkan tuh tidak dicatat dosa. Wala tadaruka bil fidyati dan tiada diperdapati bil fidyati dengan bayar fidyah. Ini tidak mesti bayar fidyah lagi. Itu kalau tidak berpuasanya karena sakit. Kemudian sakitnya terus menerus hingga membawa kepada mati. Wa in fata dan jikalau luput ia saum, ketinggalan ia saum, bighairi uzrin dengan ketiadaan uzur, tidak ada uzur, sehat orangnya, tidak musafir. Wa mata dan mati iaman, qabla tamakuni sebelum mungkin, min qadaihi daripada mengqadha puasa, belum sempat mengqadha meninggal dunia, sementara dia ada ketinggalan puasa yang tanpa uzur. Al-qa'ama maka memberi makan iaman, anhu daripadanya saum. Optima boleh juga, amalah gampang. Ai jelasnya akhrajal waliyu mengeluarkan oleh wali si mayit, ya orang tuanya atau keluarga terdekat, anil mayyiti daripada si mayit, min tarikatihi daripada harta peninggalan si mayit. Walinya nanti yang mengeluarkan kalau dia ada harta
berapa hari nanti yang ditinggalkan. Nah, itu meninggalkan tanpa uzur. Belum lagi nanti kalau dia takhir, memperlambat. Nah, kan fidyah takhir tiap tahun berulang. Dia misalnya di 2020, di 2000 lah. Tahun 2000 dia ada meninggalkan puasa 3 hari tanpa uzur. Ya. Sampai 2001 tidak diqadha. Nah, ini kan puasa wajib 3 hari, fidyah mentakhirkan tanpa sebab 3 mud. 2002 belum juga diqadha, 3 jadi 6. Tiap tahun meningkat terus. Nah, nanti 2003 6 jadi 9. Nah, itu fidyah takhir tanpa uzur. Lain kalau ada uzur. Likulli yaumin bagi tiap-tiap satu hari, fata yang telah luput kiaman, muddu ta'amin, 1 mud makanan, ya 7 mata. Wa bermula dia mud ritlun wa thulusun, 1 ritil, 1 kati, wa thulusun dan 1/3, bil Baghdadi menurut mud negeri Baghdad. Kalau kita 7 mata. Wahua bermula dia mud tadi bil kaili dengan takaran. Kalau menurut takaran nisfu qadain misriyin, yaitu setengah, separuh wadah misriyin yang bangsa negeri Mesir. Berarti lebih besar mud negeri Mesir nih. Wama dan bermula barang zakaro yang telah menyebutkan akan dia ma, yang dimaksud ama anhu tadi al musannifu oleh musannif, huwa iyama al qaulul jadidu, yaitu qaul jadid. Nah, kalau menurut qaul jadid cukup yang memberi makan, hanya tidak diqadhakan puasa. Wal qadimu dan bermula qaul qadim, la yata'ayyanul it'amu, yaitu tidak tertentu al it'amu oleh memberi makan. Artinya tidak mesti memberi makan. Bal bahkan ia juzu boleh lil waliyi bagi wali, aidan pula sebagaimana boleh memberi makan, boleh lagi bagi wali, ayasuma bahwa mempuasakan ia wali, anhu daripadanya si mayit. Nah, biarlah kita puasa karena mungkin ramai keluarganya tadi. Nah, kita bagilah kata dia 2 hari seorang, boleh, tidak bayar mud dia tadi. Tapi kalau sudah dia bayar mud, sudahlah, tidak perlu lagi. Yang kita yang mobiliah itu nah, sudahlah. Cuman seandainya ada ketinggalan dia puasa
ya, ada ketinggalan dia tadi puasa dikabulkan, fidyah macam kita tuh berjalan, nah itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, ya, itu lebih bagus. Dua-duanya dikerjakan, fidyahnya jalan, kemudian lagi mengqadhakan jalan. Bal bahkan yusanu disunnatkan lahu baginya wali zalika akan yang demikian itu saum, bahkan sunat, ya, bahkan sunat. Orang lain pun tidak apa-apa nak ngerjakan, tidak mesti walaupun tanpa izin. Nah, ya, bal walil ajnabi bi iznin minal mayyit. Nah, harus izin. Kama fi syar'il muhazzabi, sebagaimana di dalam syarah muhazzab. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, kaul qadim ini yang kuat, bukan kaul jadid. Kalau mazhab Hanafi, kaul jadid yang kuat, kaul qadimnya yang kuat. Wasawaba, dan telah membenarkan An-Nawawi Firraudhati di dalam kitab Raudhah al-jazma akan memastikan, memantapkan bil qadimi dengan kaul qadim, yang dipakai kaul qadim, boleh memberi makan atau mempuasakan. Wasyaikhu, dan bermula laki-laki yang tua, wal ajuzu, dan perempuan yang tua, wal maridu, dan orang yang sakit, allazi la yurja, yang tidak diharap, baruhu, akan sembuhnya si marid, ya, sakitnya tuh tidak diharap sembuh. In ajaza, yaitu jikalau lemah. In ajaza, yaitu jikalau lemah. Kulun, oleh tiap-tiap satu. Minhum, daripada as-salasah, asy-syaikh al-ajuz wal marid, anil saumi, daripada puasa. Kalau mereka tadi tidak kuat lagi puasa, sudah tua nian, yuftiru, maka boleh tiada berpuasa ia kulun. Yuftiru, maka boleh tiada berpuasa ia kulun. Wa yutaimu, dan memberi makan ia kulun, an kulli yaumin, daripada tiap-tiap satu hari, muddan, akan satu mud, satu hari satu mud. Nah, ini tidak kena puasa lagi dia, cuman bayar mud lah. Tapi mesti dua orang dokter yang adil. Ini kata dokter, masalah penyakit kau ini secara ilmu kedokteran, ya, dan dia sudah berobat kemana-mana juga, rata-rata pernyataan dari dokter angkat tangan. Berbahasa kita ya, kalau tak sembuh pun itu kehendak Allah cuman lagi. Kalau secara ilmu kedokteran tidak ada lagi. Sampai misalnya 20 tahun sembuh. Dia tadi daripada penyakit tadi sembuh, sehat. Nah, itulah baru mulai puasa lagi. Adapun yang 20 tahun yang bayar fidyah itu gugur sudah. Tidak perlu diqadha. Sebab kan orang yang sakit, yang tidak diharap sembuhnya tadi cukup bayar fidyah. Dan itu boleh. Kenyataannya memang kata dokter tidak mampu lagi.
Wala yajuzu dan tidak boleh ta'jilul muddi oleh menyegerakan mud qabla Ramadan sebelum bulan Ramadan. Belum puasa sudah bayar mud belum boleh. Nanti dulu. Aku udah sanggup kata dia puasa karena ada penyakit. Jadi langsung beli misalnya sekarung beras atau cukupkan dia lah. Ya sebulanan nunjuk tapi belum lagi. Jalani dulu puasa. Nah, seandainya kata dokter penyakit kau ini ya jangan sampai kosong perut. Nah, artinya sahur dulu, jalani puasa. Nanti kalau di tengah-tengah puasa memang mengalami sakit yang memperbolehkan kepada tayamum baru berbuka. Jangan langsung tak puasa. Sakit mah tak perlu lagi puasa kata dia. Nah, tak boleh ya. Wa yajuzu dan boleh ia takjil menyegerakan ba'da fajri kulli yaumin setelah fajar tiap-tiap hari. Nah kalau sudah terbit fajar, nah itu boleh tiap hari bayar 1 mud, tiap hari bayar 1 mud. Wal hamilu dan perempuan yang hamil. Wal hamilu dan bermula perempuan yang hamil. Wal murdi'u dan perempuan yang menyusui. In khofata jikalau takut keduanya hamil dan murdi ala ampusihima atas diri keduanya hamil dan murdi, dia tidak puasanya khawatir takut tuh kepada dirinya, bukan kepada anak yang dikandung, bukan kepada air susunya, dirinya. Aku kalau puasa udah sanggup kata dia sambil nyusui. Nah, aku udah kuat kata dia. Bahaya aku takut timbul sakit, cuman itu artinya dia tidak puasa kembalinya tuh kepada dirinya. Dararan dengan darar dengan bahaya. Yalhaqu yang menghubungi ia darar. Huma akan keduanya alhamil wal murdi bersaumi dengan sebab puasa. Dararnya tuh kadararil maridi, sama seperti mudarat bagi orang yang sakit. Nah, ya membahayakan ke dirinya. Kalau dia puasa akan menimbulkan dampak daripada sakitnya tadi. Bisa menimbulkan mati kah? Atau bisa menimbulkan parahkah? Nah, aparata maka boleh berbuka keduanya hamil dan murdi. Boleh tidak berpuasa. Wa wajaba dan wajib alaihima atas keduanya hamil dan murdi al-qadha'u oleh qadha'. Itu kalau tidak puasa khawatir kepada diri dia, ya, khawatir kepada diri dia. Wa in khafata dan jikalau takut alhamil wal murdi ala auladihima atas anak-anak keduanya, diri dia dah jadi masalah. Kuat diri dia, ya, diri dia udah jadi masalah, cuman khawatir kalau puasa terhadap anak yang dikandung atau terhadap tidak derasnya air susu. Nah, jelasnya isqatil waladi, keguguran anak. Nah, bil hamili pada perempuan yang hamil. Wakilatil labani
dan sedikit air susu karena dia tidak makan, otomatis air susunya kan tidak deras. Nah, bil murdi'i pada orang perempuan yang menyusui, aparata maka boleh berbuka keduanya, alhamil wal murdi, boleh tidak puasa. Wa wajaba dan wajib alaihima atas keduanya, alhamil wal murdi, al qada'u oleh qada, lil iftari karena berbuka, wal kafaratu aidan dan bayar kafarat pula. Jadi dua, kalau tidak puasa khawatir kepada dirinya, satu qadha cuman. Kalau khawatirnya kepada anak atau khawatir tidak deras susu, itu qadhanya jalan, kemudian lagi bayar kafarat. Jadi ilat khawatirnya dia tidak puasa itu apa? Nah, kalau khawatirnya kepada diri dia, qadha cuman. Kalau khawatir kepada si anak, ya, kalau khawatir kepada si anak, maka qadha dan bayar fidyah. Nah, karena kan kaidah idza jtama'a mani'un wa muqtadin gulibal mani'u alal muqtadi. Ketika berhimpun yang mencegah dan yang menuntut, gulibal mani'u maka dimenangkan yang mencegah, alal muqtadi atas yang menuntut. Mana yang mencegah? Khauf, takut tuh yang mencegah. Walad, anak. Kan dua tuh dalam diri orang yang hamil tuh ada yang menuntut, ada yang mencegah. Ketika itu berlawanan, yang dimenangkan kekhawatiran tadi. Khawatirnya di mana dia? Ke diri dia kah atau ke anak tadi? Wal kafaratu dan bermula kafarat, ayu kharaja yaitu bahwa dikeluarkan, an kulli yaumin daripada tiap-tiap satu hari, muddun akan satu mud. Berapa hari dia tidak puasa tadi? Nah, ini yang berat nih, ya, berat masalahnya. Kalau seandainya, kan otomatis kalau bulan puasa melahirkan, otomatis kan ada puasa sebulanan. Nah, ya, kalau dia menyusui minimal anggap 2 tahun, bisa 3 bulan. 3 bulan ada puasanya tuh. Nah, nanti ketika dia tidak puasanya tadi, ilat dia tidak puasa dari itu, khawatirnya ke diri dia kah apa anak yang disusui. Kalau anak yang disusui, otomatis fidyah dia 3 bulan. Nah, sudah 2 tahun itu kan berarti ini wajib qadha nih. Wajib qadha kan? Sebab uzurnya sudah hilang. Undanya pula lagi, fidyah takhir pula lagi. Upaya hitung itu. Nah, maka ini kadang-kadang yang banyak yang kurang paham tadi itu. Nah, ya. Kadang-kadang belum, aku nyusui anak, maka aku udah puasa kata dia. Berarti kan khawatirnya kan bukan ke diri dia. Nah, beda puasa, aku hamil banget tadi ya. Nah, tidak kuat ya puasa. Kuat lah, cuman anak macam mana kata dia. Nah, itu kan berarti khawatirnya ke anak tadi. Nah. Wa huwa bermula diamut, kama sabako sebagaimana barang sabako yang telah terdahulu iyama, ritlun wa thuluthun, yaitu 1 kati dan 1/3,
bil Iraqi dengan retail negeri Irak. Wayu abaru dan dibuat ibarat anhu daripadanya Iraqi bil Baghdadi dengan lafaz bil Baghdadi. Yang di awal tadi bil Baghdadi, sini bil Iraqi itu tapanun, memacam-macamkan. Wal maridu dan bermula orang yang sakit. Wal musafiru dan orang yang musafir. Safaran tawilan dengan safar yang panjang, ya safar yang memperbolehkan kasar sholat. Mubahan lagi mubah, bukan maksiat. Intadarrara jikalau mudarat, jikalau membahayakan, ya, al-marid wal musafir bisaumi dengan puasa. Puasa tadi bisa menimbulkan mudarat. Yuftirani yaitu berbuka keduanya al-marid wal musafir. Wa yaqdiyani dan mengqadha keduanya al-marid wal musafir kalau sekira-kira menimbulkan mudarat. Kalau seandainya tidak menimbulkan mudarat, puasa lebih utama sebab menyegerakan bebas tanggungan dan ketiadaan kosong waktu daripada ibadah. Makanya perempuan ketika Ramadan dia beli obat, ya, untuk menunda haid dengan catatan obat tadi tidak menimbulkan bahaya bagi diri dia. Lalu dia minum obat, mestinya dalam 1 bulan tadi dia ada haid, karena dia minum obat tadi tertunda haidnya, ya, tertunda, otomatis dia puasa lah kan. Nah, puasa perempuan dia tadi tidak minum pel lalu haid, mana yang bagus? Bagus yang tidak minum obat tadi, sebab uzur di situ dia uzur syar'i, sudah isinya ada kan, memang orang haid tidak boleh puasa kan gitu. Lalu kalau dia mengqadha di luar Ramadan, ya tetap sama dengan Ramadan juga, karena dia dilarang memang puasa tadi. Nah, cuman kalau bagi perempuan yang bagus minum obat tadi, jadi tidak ada khawatir lagi, tidak ada tanggungan aku bulannya, sepuasaan sebulanan. Tapi catatan obat tadi tidak membahayakan ke diri dia. Walil maridi dan boleh bagi orang yang sakit. In kana maraduhu jikalau ada sakitnya si marid. Mutabiqan yaitu terus menerus, artinya tidak putus-putus. Boleh tarkun niyati meninggalkan berniat minal laili daripada malam hari, tapi ini terus menerus, tidak putus-putus sakitnya. Wa illam yakun mutabiqan dan jikalau tidak ada ia maraduhu, mutabiqan yaitu terus menerus, sakitnya tidak terus menerus, kama sebagaimana, tanzirnya perbandingan, laukana jikalau ada ia si marid,
yuhamu yaitu demam panas ia si marid waqtan pada satu waktu duna waktin tidak satu waktu. Kadang-kadang kumat panasnya tadi, kadang-kadang tidak. Wa kana waktu syuru'ihi dan adalah waktu memulai bisaumi pada puasa mahmuman yaitu demam panas. Ketika dia mau puasa kambuh panasnya tadi. Tapi kadang-kadang bisa tidak. Nah, datang-datangan penyakitnya nih datang-datangan. Nah, ini macam mah tadi tuh. Jangan langsung berlibur. Nah, nanti kalau memang sudah kambuh perutnya tidak tahan lagi, nah baru makan. Jangan langsung, ya. Falahu maka boleh baginya siman, ya. Falahu maka boleh baginya siman tadi man kana maraduhu gaira mutbik tadi tarkun niyati meninggalkan niat. Ini tidak perlu berniat kalau memang pas waktu dia mau mengerjakan puasa kambuh penyakitnya. Wa illa dan jikalau tidak wa illa dan jikalau tidak ay wa illam yakun waktu syuru' bisaumi mahmuman fa alaihi maka wajib atasnya siman an-niyatu berniat lailan pada malam hari. Fa in adatil huma maka jikalau kembali al-huma oleh demam panas wahtaja dan berhajat ia si shaim lil fitri bagi berbuka apara maka berbuka iaman. Waktu sahur normal suhu badan. Terus sampai tengah hari imbah asar kambuh panasnya tinggi. Nah, ini kalau dia tidak berbuka membahayakan bagi diri dia berbuka di situ. Nah, jadi masalah. Ini namanya berbuka karena uzur. Nah. Wasakatal musannifu dan diam oleh musannif. Artinya tidak membicarakan an shaumit tatawu'i tentang puasa sunat. Wa huwa bermula dia shaumut tatawu' mazkurun yaitu disebutkan fil mutawwalati pada kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Ini kitab kita ini tidak terlalu panjang lebar. Wa minhu dan yaitu sebagian daripadanya saumit tatawu. Saumu yaumi arafah bermula puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Ya, kembali kepada harinya, hari Arafahnya, bukan ibadah Arafahnya. Makanya kalau terjadi perbedaan tanggal kita dengan Saudi hari ini sudah hari Arafah, kita belum, kita tidak boleh ikut Saudi, kita tetaplah puasa tarawih. Besok Saudi hari raya haji, kita baru tanggal 9. Iya puasalah kita. Kata orang kan tidak boleh tadi puasa hari raya. Iya, yang hari raya di Mekah sana gitu. Yang kita ini belum hari raya. Kan sunat puasanya tuh puasa hari Arafah. Tanggal
di negara kita pas tanggal menunjukkan hari Arafah. Harinya tuh, bukan ibadahnya. Wa Asyura dan Asyura tanggal 9 Muharram. Wa Tasu'a dan Asyura 10. Wa Tasu'a dan 9 Muharram sunat. Wa ayyamil bidhi dan hari-hari bid. Bid itu hari-hari ketika bulan terang. Ya. 13, 14, 15. Kalau pas hari raya haji dihitung 14, 15, 16. Sunat ini berulang-ulang tiap bulan. Ya kan ada puasa tuh sunat berulang-ulang tiap minggu Senin Kamis. Ada puasa tadi sunat berulang-ulang tiap bulan, yaitu ayyamil bid dan ayyamis sud. Ayyamil bid 13, 14, 15. Ayyamis sud ya 27, 28, 29. Kalau yang berulang-ulang tiap tahun yaitu Arafah dan Asyura. Itu tiap-tiap tahun berulangnya. Wasitatin dan 6 hari min Syawalin daripada bulan Syawal. Ini sebahagian daripada puasa-puasa sunat tadi. Faslun wallahu a'lam bissawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.